Arif, seorang remaja berusia 13 tahun warga Dusun Kota Raja Lampung menderita penyakit anemia aplastik. Halo semua, kenalin, nama saya Kasmiati, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh. Dari video sebelumnya, terdapat banyak sekali kasus anemia di Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu anemia? Anemia merupakan penyakit yang ditimbulkan karena kurangnya jumlah sel darah merah dari batas semestinya. Biasanya, anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel darah merah tidak cukup disebabkan oleh produksi sel darah merah yang kurang. Kehilangan darah secara berlebihan juga dapat menyebabkan anemia. Selain itu, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat juga menyebabkan terjadinya anemia. Anemia sendiri terbagi dalam beberapa jenis. Berikut jenis anemia yang biasanya terjadi. Yang pertama, anemia defisiensi B12. Yang kedua, anemia defisiensi folat. Ketiga, ada anemia defisiensi besi. Keempat, anemia karena penyakit kronis. Yang kelima, ada anemia hemolitik. Keenam, ada anemia aplastik. Ketujuh, anemia pernisiosa. Kedelapan, anemia selosabit. Dan kesembilan, talasemia. Perlu diketahui, seseorang yang mengalami anemia biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Berikut hal-hal yang menjadi faktor anemia. Stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai oleh hormon eritropoietin. Kemudian kekurangan zat besi seperti B12 atau folat. Lalu memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker, ginjal, rheumatoid arthritis. Kemudian ada sedang mengandung dan juga memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, dan anemia aplastik. Seseorang yang mengalami anemia dapat berupa gejala-gejala seperti berikut. Yang pertama, lemas dan cepat lelah. Kemudian sakit kepala dan pusing. Kulit terlihat pucat atau kekuningan. Kemudian detak jantung tidak teratur. Nafas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan kaki. Untuk mengetahui seseorang tersebut menderita anemia atau tidak, maka perlu melakukan beberapa cek darah. Biasanya, dokter akan memeriksa sampel darah pasien untuk dapat mengetahui kadar hemoglobin yang terdapat dalam darah. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia di Indonesia sebesar 48,9% dengan proporsi anemia pada perempuan sebesar 27,2% dan pada laki-laki sebesar 20,3%. Dan prevalensi untuk anemia jenis defisiensi besi lebih banyak ditemukan pada remaja perempuan sebesar 22,7%, sedangkan anemia defisiensi besi pada remaja laki-laki sebesar 12,4%. Apa sih penyebab anemia? Nah, anemia itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pola makan atau diet yang salah. Yang kedua, kurangnya pengetahuan remaja pada saat ini. Yang ketiga, terjadinya menstruasi pada putri. Nah teman-teman semua, menstruasi pada remaja putri ini sangat berisiko terjadi anemia karena setiap bulannya mengeluarkan darah menstruasi. Belajar, prestasi belajar, produktivitas, hingga perkembangan dan pertumbuhan remaja putri. Nah teman-teman, ada beberapa nih tipikan anemia. Yang pertama, menjaga pola makan, memakan makanan yang bergizi yang kaya akan gizi. Dan yang mengandung vitamin B dan C. Yang Kedua, mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah teman-teman, tablet tambah darah ini kaya akan gizi dan asam folat yang dapat mencegah anemia pada remaja. Yang ketiga, menghindari mengkonsumsi teh, kopi, dan susu saat makan. Hal ini juga dapat mencegah anemia pada remaja. Dan yang keempat, olahraga, dan beraktivitas fisik. cara seperti itu kita dapat mengatasi anemia pada remaja. Yuk teman-teman, atasi anemia!